Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aufa. Saya berasal dari kelas KPI 4C dengan NIM 1214020106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dalam bentuk video mata kuliah administrasi dakwah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jadi administrasi dakwah ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan dakwah Islamiyah. Itu diantaranya yang pertama ada perorganisasian kegiatan. Administrasi dakwah membantu dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan juga mengatur berbagai kegiatan dakwah. Hal ini meliputi penjadwalan acara, pengelolaan ruang dan fasilitas, pengaturan jadwal pembicara, serta pendokumentasian kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya administrasi yang baik, kegiatan dakwah dapat dilaksanakan secara terstruktur dan juga efisien. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sumber daya. Administrasi dakwah ini melibatkan pengelolaan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran, peralatan, bahan promosi, dan juga tenaga kerja. Administrasi yang baik akan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan juga terencana dengan baik, sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan dakwah. Yang ketiga itu ada komunikasi dan koordinasi. Administrasi dakwah ini memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan dakwah. Administrasi dakwah ini akan mengkoordinasikan komunikasi antara pembicara, panitia, peserta, dan juga pihak lain yang terkait dengan kegiatan dakwah. Koordinasi yang baik akan meminimalkan kesalahan dan juga kebingungan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan dakwah. Kemudian yang keempat ada pendokumentasian. Tahu sering disebut itu foto-foto. Jadi administrasi dakwah yang mencakup pendokumentasian ini dalam kegiatan dakwah baik berupa catatan, foto, laporan atau juga video. Hal ini sangat penting untuk keperluan nantinya evaluasi gitu, atau juga pelaporan dalam pembelajaran di masa yang akan datang. Dokumentasi yang baik ini akan memudahkan pemantauan dan juga evaluasi hasil kegiatan dakwah serta memberikan acuan untuk perbaikan dan juga pengembangan selanjutnya. Yang kelima ada evaluasi dan juga perbaikan. Administrasi dakwah juga melibatkan proses evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dakwah, mengidentifikasi kelemahan, dan juga merumuskan perbaikan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah dapat disesuaikan agar tetap relevan dan juga efektif. Berikut beberapa format. Saya akan menjelaskan beberapa format itu administrasi dakwah yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada digitalisasi dan teknologi informasi. Dalam era digital ini penggunaan teknologi dan informasi itu dapat meningkatkan efisiensi administrasi dakwah. Pembuatan database anggota, pengelolaan konten dakwah melalui platform digital, komunikasi melalui media sosial, dan juga penggunaan aplikasi administrasi yang khusus gitu dapat mempermudah proses administrasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Yang kedua itu e-learning dan juga webinar dalam konteks dakwah, pendidikan dakwah. Dalam konteks pendidikan dakwah, format administrasi dakwah dapat mencakup penggunaan e-learning dan juga webinar, modul pembelajaran online, video pembelajaran, atau juga webinar interaktif dapat digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada para peserta atau mad'u dengan lebih efisien, fleksibel, dan juga dapat diakses di mana saja. Kemudian yang ketiga, mobile apps. Mobile apps itu seperti aplikasi gitu. Pengembangan aplikasi
yang khusus untuk administrasi dakwah ini dapat membantu mempermudah proses pengelolaan kegiatan anggota atau juga keuangan. Aplikasi tersebut dapat mencakup fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya seperti jadwal kegiatan, memanage anggota, pengumpulan donasi, atau juga pemberitahuan acara dakwah itu kapan dilaksanakan, sehingga kita itu tidak akan lupa karena jadwal-jadwalnya ada di aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat itu ada sosial media dan juga streaming. Nah, sosial media dan platform streaming itu seperti YouTube, Instagram, TikTok, sekarang ada fitur live juga, Facebook juga. Nah, dapat menjadi sasaran atau bukan sasaran, lebih ke sarana gitu. Sarana untuk menyebarluaskan pesan dakwah secara luas. Administrasi dakwah ini dapat memanfaatkan platform ini gitu untuk membagikan sebuah konten-konten dakwah, tayangan ceramah, atau juga diskusi interaktif dengan audiens yang lebih luas. Nah, diskusi interaktif ini bisa menggunakan media Zoom, media Gimit itu yang bisa di dalamnya sampai 100 orang atau 100 peserta. Kemudian yang kelima ada evaluasi dan pengukuran. Nah, administrasi dakwah ini perlu dilengkapi dengan sistem evaluasi dan juga pengukuran yang efektif. Hal ini dapat meliputi pengumpulan umpan balik dari peserta dakwah, analisis data kehadiran, penilaian dampak kegiatan, atau juga penggunaan indikator kinerja untuk memonitor progres dan efektivitas. Nah, jadi sangat penting gitu kita untuk beradaptasi, terutama dalam administrasi dakwah, beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam administrasi dakwah. Dengan mengadopsi format yang sesuai, administrasi dakwah dapat menjadi lebih efisien, terorganisir, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah. Cukup sekian dari saya, segitu penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.